Apple Lovers, kita ketemu lagi di channel YouTube iColor Service bareng dengan kita berdua, ada Syagri dan juga ada Bang Gume. Nah, seperti biasa kalau kita udah berdua, kita pasti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Yang pertama ada pertanyaan dari siapa, Bang Gume? Dari Tubidu. Oh, ada yang nyaut aja. Mau nanya Kak, saya punya iPhone 11 Pro. Kalau lagi foto-foto terus ganti lensa dari lensa satu ke lensa kedua, kok nggak smooth ya? Kayak nge-lag saat pergantian lensa. Begitupun juga ke lensa 0,5 sama juga. Apa emang gitu ya? Semua device iPhone 11 ke atas kameranya juga kayak gitu? Nah, jadi gini, saat dia menggunakan kamera satu, ya kan, terus dia pindah ke 2, ya kan, terus pindah lagi ke 0,5, dia itu agak sedikit nge-lag, ya kan, nggak terlalu biasa gitu loh. Smooth tuh maksudnya gimana ya? Nah, kalau seperti ini kan dia nih agak cepet nih, gitu kan, mungkin dia itu agak mau kedua itu agak diam dulu terus baru kedua gitu loh. Kemungkinan ya. Mungkin storage-nya juga. Nah, karena kalau misalkan di sini nih pergantiannya gitu kan emang nggak yang smooth gitu. Tapi kalau emang permasalahan yang nge-lag itu beda lagi gitu ya. Nge-lag sih beda lagi. Biasanya ada kemungkinan juga emang dari pertama ya, bisa kemungkinan juga dari iOS-nya juga. Bisa juga kepenuhan data ya kan. Terus juga emang kameranya aja yang mungkin udah bermasalah ya, kemungkinan ya, ini kemungkinan. Kalau udah pernah jatuh apalagi gitu ya. Jadi untuk coba pertama itu lebih enak coba backup dulu datanya, terus kosongin handphonenya, yaitu dengan cara restore ya, bukan clear all data ya, bukan hapus lewat erase konten data ya, bukan, tapi di restore, harus kalian update juga. Coba datanya dulu, jangan dimasukin dulu, tapi menggunakan handphone itu seperti bawaan pabrik dan coba kameranya sama atau tidak, gitu aja dulu ya. Kalau emang sedikit berbeda, ada kemungkinan dari data ataupun emang dari iOS. Kalau emang pas di clean restore normal, nggak ada data sama sekali dan kamera itu enak, masukin datanya ya kan, juga masih enak, berarti emang clear masalah di ibaratnya si iOS. Tapi kalau seandainya udah di kosong semua terus kamera enak terus dimasukin data jadi nge-lag lagi, berarti bermasalah di data, itu aja sih. Coba dulu di situ ya. Jadi ada beberapa kemungkinan, mungkin kamu bisa coba dari sistemnya dulu, ya, gitu kan? Sebelum ke hardware ya. Betul, sebelum ke hardware. Tapi ini dengan catatan iPhone kamu nggak pernah jatuh, karena kalau jatuh mungkin aja jadi ada beberapa parts yang longgar gitu mungkin ya gitu. Oke, kita tunggu mungkin klarifikasinya yang lebih lengkap supaya kita bisa jawab yang lebih lengkap juga. Nah, ini pertanyaan kedua dari Counter Ara. Kak, mau tanya, iPhone 11 saya tiba-tiba panas. Padahal nggak lagi dimainin. Panasnya bagian atas kamera depan, lalu tiba-tiba nggak bisa digunain. Lalu video tiba-tiba nggak bisa digunain, itu kenapa ya? Fit mungkin video kali ya? Face ID kali? Oh, Face ID. Face ID tiba-tiba nggak bisa digunakan, itu kenapa ya? Itu ada kemungkinan ya, untuk 11 itu dia bermasalah di bagian fleksibel ya, itu sering banget konslet ya di bagian sensor depan ya, bukan bagian true depth ya, tapi bagian sensor depan itu sering banget ada konsleting di bagian mungkin disebut kapasitor ya, ada sering banget di situ ya. Jadi ada kemungkinan untuk pemindahan IC ataupun pencabutan atau penggantian si komponen tersebut, itu emang sering banget ya. Sering banget biasanya gara-gara apa nih? Emang bawaan. Oh, emang bawaan. Emang bawaan. Nggak mungkin nggak jatuh atau apa ya, enggak. Tapi dia itu kadang-kadang langsung cek gitu. Panas lah. Panas ya. Oke, langsung aja kita menuju ke pertanyaan ketiga dari Angga Panget. Nanya Kak, kemarin kan saya ganti baterai. Kok tiba-tiba setelah ganti baterai Face ID sama True Tone-nya nggak aktif? Nah, kenapa nih? Ini saya pengen nanya iPhone-nya iPhone berapa ya kan? Karena kalau untuk seri 10 ke atas itu ada fleksibel yang berhubungan sama Face ID sama True Tone ya. Itu fleksibel itu seperti untuk bagian si sensor atas. Kalau seandainya dia retak ya, itu bisa kemungkinan Face ID, True Tone itu hilang. Ya, jadi ada kemungkinan ya. Jadi harus gimana? Jadi solusinya ada kemungkinan coba bawa lagi ke counter terdekat ataupun ke tempat kita, monggo kita cek bagian si fleksibelnya aja. Itu aja dulu. Kalau seandainya fleksibelnya itu bermasalah, yaitu penggantian fleksibel dan pemindahan si IC tersebut.
Nah, jadi kalau bisa dibawa lagi aja ke tempat kamu servis, kalau nggak mau dibawa ke kita juga bisa gitu ya. Itu harus dicek lagi gitu. Oke, karena memang kalau misalkan kita ngomongin servis itu nggak lepas dari resiko juga gitu ya. Ya, karena gini kan iPhone X itu walaupun ibaratnya handphone itu nggak pernah bongkar. Tapi kalau nggak pernah bongkar itu jarang banget ya untuk bagian si fleksibel itu terjadinya retakan di antara sikunya itu loh, ya kan? Tapi kalau udah sering bongkar, udah sering banget itu, jadi si lekukan itu naik turun, dan sering banget itu retakan itu dilekukan ini. Nah itu, jadi terjadinya mungkin Face ID-nya nggak bisa, terus si truturnya juga hilang. Oke, kita masuk ke pertanyaan keempat, ini dari Novan FG. Mau tanya Kak, saya lagi ngecharge iPhone ketiduran lama, pas dipakai bentar tiba-tiba cepat panas di bagian bawah kamera itu, kenapa ya Kak? Tapi baterai masih aman dan awet. iPhone-nya iPhone XS Max. Bentar, mau tanya ini ngecas iPhone ketiduran lama pas dicas. Jadi dia overcharge gitu. Bentar, tiba-tiba cepet panas. Tiba-tiba abis itu dipakai bentar jadi cepet panas tuh di bawah kamera katanya. Di bawah kamera? Di bawah kamera, sini kali ya. Baterai. Nah, tapi baterai masih awet juga katanya sebenarnya. Nah, sebenarnya baterai awet itu apakah indikasi baterai itu rusak, awet dan tidaknya baterai, atau sebenarnya baterai masih awet tapi masih bisa juga baterai itu kondisinya jelek? Takutnya ini sih kalau untuk XS ini kan belakang itu kan dia kaca nih. Ya, ini kan LCD, ini kaca. Jadi yang saya takutin itu saat ketiduran dia di sini, ya itu kan nekan mesin. Ya, walaupun dia kaca, dia tetap kalau katakan itu dia tetap turun. Yang saya takutin itu adalah bagian mesinnya aja. Ya, tapi lebih enaknya itu coba dibawa dulu ke kontak terdekat atau ke tempat kami, silahkan, kita pengecekan gratis kok ya. Kita cek dulu apakah ada yang konslet atau tidak ya. Kalau untuk bagian iPhone XS Max ini ya. Kalau enggak, kalau lebih enaknya itu coba dimatiin dulu selama 5 menit, terus hidupin lagi, apakah panas ini terjadi lagi atau tidak. Kalau masih terjadi lagi, coba dulu aja bawa ke kontak dulu terdekat ya. Oke, jadi katanya gara-gara ketiduran, jadi dianya ketiduran, iPhone-nya lagi di-charge. Terus jadi kelamaan nih ngecasnya. Gara-gara ngecas kelamaan jadi cepet panas katanya. Sebenarnya sih nggak, kalau menurut saya sih emang ada ngaruhnya juga ya. Tapi selama ini sih emang agak sedikit larinya itu adalah ke baterai. Kalau masalah seperti itu ya. Karena saat kita pengecasan, handphone itu kan terus mengisi kan. Terus datanya itu ada, jadi masuk, terus ada data lagi, masuk lagi, ada data, terus aja begitu sampai handphone itu terjadinya panas. Tuh sebenarnya ya. Oke, jadi lebih jelasnya mungkin bisa langsung dibawa aja dikonsultasikan. Kamu kalau mau kayak color boleh, karena hanya sekedar konsultasi itu gratis. Iya, betul. Mungkin untuk memastikan aja kalau baterainya ini benar rusak atau enggak gitu ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa, bawa pulang aja gitu ya. Mungkin emang lagi panas aja mungkin ya. Bisa jadi panas itu karena aplikasi mungkin yang running gitu kan. Ada beberapa faktor sebenarnya yang bisa menyebabkan iPhone kalian itu jadi panas. Gitu. Tapi panasnya juga kan ada panas-panas batas tertentu kan yang dinyatakan overheat atau enggak kan? Iya, makanya kalau untuk daerah sini kan emang dia itu CPU gitu loh. Jadi mungkin ada aplikasi yang bekerja sebenarnya sih. Ini emang di daerah ini CPU ya. Nah, tapi kalau emang XS Max sama XS itu emang handphone itu menurut saya itu sedikit rewel ya. Jadi cepet banget panasnya. XS itu. Iya, XS sama XS Max itu emang sedikit. Tapi ada juga yang nggak begitu gitu loh. Karena kalau saya lihat itu emang di mesin itu ada 2 versi yang mesinnya dia itu ya. Tuh, saya takutin. Nah, itu ya, jadi harus dicek ya. Harus dicek. Oke, kita pertanyaan berikutnya ini dari Ini Sasa. Kak, kalau pakai iPhone 8 Plus sering tiba-tiba mati padahal baterainya masih 50% ke atas. Nah, itu kenapa ya? Kemungkinan besar itu baterai. Kemungkinan. Tapi kalau sering mati begini, saya kembali lagi ya seperti tadi. Jadi selalu cek dulu ke pengaturan, terus ke privasi, terus verifikasi sama analitik data. Di situ aja dulu kita cari dulu panic full-nya seperti apa. Nah, di situ kita bisa tahu handphone itu sakitnya apa. Kalau kita cuma menerka-nerka, ini kalau bisa jadi bermasalah di baterai. Itu dulu aja ya paling. Itu dulu aja. Oke, itu dia tadi jawaban-jawaban yang kita berikan. Semoga membantu. Tapi kalau misalkan kurang jelas, boleh langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Atau kalian nih yang baru nonton terus punya permasalahan yang ingin ditanyakan, boleh langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. Kalau bisa disertakan device kalian itu device apa dan juga gejalanya seperti apa.
kronologinya kalau bisa dijelasin juga supaya kita lebih jelas ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you Bang Gume. Sama-sama. Thank Kesana you. ya. Bye.